Lengkap sejarah Syekh Datuk Kahfi, Guru Ibu Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Rara Santang. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin. Editor, Ayi Abdullah. Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan Syekh Nurjati, merupakan guru dari Nyi Mas Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Cirebon. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan leluhur dari cikal bakal para pembesar di Kerajaan Sumedang. Syekh Datuk Kahfi pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Putra Syekh Datuk Kahfi merupakan wujud dari Pangeran Santri Sumedang, penerus penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan keturunan Amir Abdullah, dan tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Syekh Datuk Kahfi menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati. Kronologis singkat Syekh Datuk Kahfi, lahir di Semenanjung Malaka. Setelah berusia dewasa, Syekh Datuk Kahfi muda pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kahfi sampai di Nagari Singapura, sekarang Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi banyak dijumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon, yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, diantaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, dan Sejarah Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi juga dapat dijumpai pada naskah yang berbentuk tembang. Salah satu tembang yang menceritakan Syekh Datuk Kahfi diantaranya Carukan dan Babat Cirebon. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, diantaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, dan Sejarah Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi juga dapat dijumpai pada naskah yang berbentuk tembang. Salah satu tembang yang menceritakan Syekh Datuk Kahfi diantaranya Carukan dan Babat Cirebon. Babat Cirebon terbitan SZ Hadi Sucipto Wawacan Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, naskah Kuningan dan juga naskah Pulasaren. Dari sekian banyak naskah-naskah Babat Cirebon, terbitan Brandes saja yang tidak memuat tentang Syekh Nurjati. Sedangkan naskah tertua yang menulis tentang Syekh Nurjati dibuat Arya Cirebon pada tahun 1706 Masehi. Singkat cerita, Syekh Datuk Kahfi melakukan dakwah Islam di salah satu kampung yaitu Pasambangan. Dalam melakukan dakwahnya, Syekh Datuk Kahfi menggunakan cara yang bijak dengan mengikuti adat dan budaya yang ada. Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak. Syekh Datuk Kahfi akhirnya kedatangan Pangeran Walangsungsang beserta istrinya Nyai Endang Ayu dan adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang. Mereka bertiga bermaksud ingin belajar agama Islam dari Syekh Datuk Kahfi. Datangnya Pangeran Walangsungsang dan Nyi Mas Rara Santang merupakan perintah mendiang Nyi Mas Subang Larang. Nyi Mas Subang Larang memerintahkan putra-putrinya untuk belajar agama pada Syekh Datuk Kahfi semasa hidupnya. Lengkap sejarah Syekh Datuk Kahfi, Guru Ibu Sunan Gunung Jati, Nyi Mas Rara Santang. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin. Editor, Ayi Abdullah. Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan Syekh Nurjati, merupakan guru dari Nyi Mas Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Cirebon. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan leluhur dari cikal bakal para pembesar di Kerajaan Sumedang. Syekh Datuk Kahfi pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Putra Syekh Datuk Kahfi merupakan wujud dari Pangeran Santri Sumedang, penerus penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan keturunan Amir Abdullah, dan tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Syekh Datuk Kahfi menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati. Kronologis singkat Syekh Datuk Kahfi, lahir di Semenanjung Malaka. Setelah berusia dewasa,
Syekh Datuk Kahfi muda pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kahfi sampai di nagari Singapura sekarang Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi banyak dijumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon, yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, diantaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, dan Sejarah Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi juga dapat dijumpai pada naskah yang berbentuk tembang. Salah satu tembang yang menceritakan Syekh Datuk Kahfi diantaranya Carukan dan Babat Cirebon. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, diantaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, dan Sejarah Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi juga dapat dijumpai pada naskah yang berbentuk tembang. Salah satu tembang yang menceritakan Syekh Datuk Kahfi diantaranya Carukan dan Babat Cirebon. Babat Cirebon terbitan SZ Hadi Sucipto Wawacan Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga, naskah Kuningan dan juga naskah Pulasaren. Dari sekian banyak naskah-naskah Babat Cirebon, terbitan Brandes saja yang tidak memuat tentang Syekh Nurjati. Sedangkan naskah tertua yang menulis tentang Syekh Nurjati dibuat Arya Cirebon pada tahun 1706 Masehi. Singkat cerita, Syekh Datuk Kahfi melakukan dakwah Islam di salah satu kampung yaitu Pasambangan. Dalam melakukan dakwahnya, Syekh Datuk Kahfi menggunakan cara yang bijak dengan mengikuti adat dan budaya yang ada. Karena menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam, maka dalam waktu relatif singkat pengikutnya semakin banyak. Syekh Datuk Kahfi akhirnya kedatangan Pangeran Walangsungsang beserta istrinya Nyai Endang Ayu dan adiknya Nyimas Ratu Rara Santang. Mereka bertiga bermaksud ingin belajar agama Islam dari Syekh Datuk Kahfi. Datangnya Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Rara Santang merupakan perintah mendiang Nyimas Subang Larang. Nyimas Subang Larang memerintahkan putra-putrinya untuk belajar agama pada Syekh Datuk Kahfi semasa hidupnya. Lengkap sejarah Syekh Datuk Kahfi, Guru Ibu Sunan Gunung Jati, Nyimas Rara Santang. Penulis, Rahman Prayitno Sodikin. Editor, Ayi Abdullah. Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan Syekh Nurjati, merupakan guru dari Nyimas Rara Santang, ibu dari Sunan Gunung Jati. Syekh Datuk Kahfi adalah ulama penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Cirebon. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan leluhur dari cikal bakal para pembesar di Kerajaan Sumedang. Syekh Datuk Kahfi pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Putra Syekh Datuk Kahfi merupakan wujud dari Pangeran Santri Sumedang, penerus penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Syekh Datuk Kahfi juga merupakan keturunan Amir Abdullah, dan tokoh perintis dakwah Islam di wilayah Cirebon. Syekh Datuk Kahfi menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Giri Amparan Jati yang lebih terkenal dengan nama Gunung Jati. Kronologis singkat Syekh Datuk Kahfi, lahir di Semenanjung Malaka. Setelah berusia dewasa, Syekh Datuk Kahfi muda pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Syekh Datuk Kahfi sampai di nagari Singapura sekarang Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi banyak dijumpai dalam naskah-naskah tradisi Cirebon, yang merupakan bukti sekunder. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, diantaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, dan Sejarah Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi juga dapat dijumpai pada naskah yang berbentuk tembang. Salah satu tembang yang menceritakan Syekh Datuk Kahfi diantaranya Carukan dan Babat Cirebon. Naskah-naskah tersebut berbentuk prosa, diantaranya Carita Purwaka Caruban Nagari, Babat Tanah Sunda, dan Sejarah Cirebon. Cerita tentang Syekh Datuk Kahfi juga dapat dijumpai pada naskah yang berbentuk tembang. Salah satu tembang yang menceritakan Syekh Datuk Kahfi diantaranya Carukan dan Babat Cirebon. Babat Cirebon terbitan SZ Hadi Sucipto Wawacan Sunan Gunung Jati, naskah Mertasinga,
naskah Kuningan dan juga naskah